Hei, hei. Ya, ikut satu orang. Setelah melakukan penangkapan, kita dengan cepat keluar dari sana. Setelah di jalan, kita mendapat kejaran dari 2 orang. Kita juga tidak mengenalnya, dan itu masih dalam penyelidikan. Iya ngelawan, terus dimasalahin, jarang kerja, capek. Kurang lebih yang kita dapat di TKP itu ada 7 orang ya, dengan barang bukti yang juga kami sita, di antaranya juga alat kontrasepsi juga ada, kemudian handphone. Prostitusi menjamur tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di daerah dengan beragam modus. Tidak hanya di kafe atau diskotik, tetapi juga menggunakan ruko. Bahkan tak jarang mereka menjadikan perumahan sebagai lokasi prostitusi. Para mucikari mencari celah agar transaksi jasa pekerja seks komersial ini terus berkembang dan meraup keuntungan secara cepat. Baru-baru ini kembali terungkap prostitusi berkedok rumah warga, menyediakan pekerja seks komersial kepada tamu atau pendatang asal Timur Tengah di kawasan Kota Bunga, Cipanas, Jawa Barat. Bermula dari laporan masyarakat, aparat kepolisian pun menyusun rencana penangkapan sang pelaku utama. Selamat malam rekan-rekan. Pada malam ini kita diberikan tugas dari pimpinan untuk melakukan penangkapan. Jadi di sana tolong kita perhatikan ketika melakukan penyergapannya. Lokasinya kita di Kota Bunga. Untuk pelaksanaannya jam 12.00. Ya, jangan sampai menimbulkan keributan. Kita upayakan mengawali kegiatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa mulai. Selesai. Setelah saya istirahatkan, langsung sesuaikan dengan rencana selanjutnya. Istirahat di tempat. Gerak. Januari 2017 dini hari aparat kepolisian bergerak melakukan penggerebekan di Kota Bunga Cipanas, Jawa Barat. Praktek prostitusi berkedok perumahan warga ini memang sudah menjadi target aparat. Sang mucikari menyediakan jasa pekerja seks komersial kepada warga negara asing. Asal mulanya kami mendapatkan informasi dari laporan dari masyarakat tentang banyak terjadinya human trafficking atau perdagangan orang. Lokasinya adalah di Pila Kota Bunga, Kecamatan Pacet, Cianjur. Karena di situ merupakan tempat wisata pila-pila. Paling banyak didominasi oleh warga negara asing dari Timur Tengah. Kamu jangan. Udah. Bentar bang. Udah kamu mana? Gak ada. Saat penangkapan di Villa Bunga, Randi sang mucikari sempat melarikan diri lewat pintu belakang komplek. Tapi untung saja aparat kepolisian berhasil mengepung dan menangkap tersangka. Itu ada yang ngikutin mobil itu. Dari hasil penggerebekan, selain menangkap Randi sang mucikari, aparat juga mengamankan pekerja seks komersial. Bahkan di antara para penjajah cinta ini masih di bawah umur. Memang sempat pelaku melarikan diri dengan memundurkan kendaraan tersebut. Tapi alhamdulillah kita dapat mengamankan, di mana pada saat kita bawa sempat kita dilakukan penghadangan dengan adanya orang tidak dikenal maupun yang mengaku-ngaku sebagai oknum. Ini masih kita selidikin dan akan kita proses lebih lanjut.
Saya dari Resmob dari Polres Cianjur. Siap, siap. Enggak, turun. Ini siapa ini? Tak hanya kendala penangkapan sang pelaku utama, usai melakukan penangkapan, tim polisi pun sempat dihadang oleh aparat keamanan komplek dan oknum TNI. Sini dulu, anggota sini dulu. Demikian, Kita dari Polres Cianjur ini. pengakuan Kenapa? satpam Ada apa? komplek, dirinya tidak mengetahui kalau yang mereka hadang adalah anggota polisi. Ini security sini. Anggota mana sini? Kota Bunga deh. Ini anggota. Saya kota Bunga. Hah? Kita jelasin. Kamu anggota bukan? Siap, Konem. Kota Bunga. Kamu cari dulu, Pak. Kamu ikut dulu, Pak. Ikut dulu aja. Ini terus. Bawa aja, Pak. Ini anggota bukan? Bawa aja udah, Pak. Ya bukan, ikut dulu. Ikut dulu aja. Ini anggota bukan? Jelasin dulu nanti. Ya. Saya kanitnya. Bapak anggota. Saya kanitnya. Saya telepon pastinya. Oh, jangan. Iya, makanya ikut dulu, saudara. Hah? Saya enggak. Ya, coba lihat. Bapak maksudnya apa? Bapak mau saya telepon kasih pasti intelnya. Jangan. Hah? Jangan salah paham dulu. Ya terus kenapa tadi ngejar-ngejar kita? Ya, itu udah jangan. Maksudnya apa? Enggak. Ada penggerebekan tadi Pak. Siap. Saya lihat tadi Bapak mengejar tim kepolisian. Tujuannya apa Pak? Saya respon karena yang mengajak itu mungkin bekas Danru. Iya. Nah, respon kita pindah karena kita menghargai karena dia anggota gitu. Jadi posisinya siapa aja yang bertugas gitu mungkin menyangkut keamanan Kota Bunga, kita harus respect. Hasil penggerebekan, aparat kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti dari mobil pelaku, pakaian hingga alat kontrasepsi. Kita berhasil mengamankan diduga satu pelaku dengan korban 7 orang. Kemudian berikut barang buktinya, 1 unit kendaraan Toyota Avanza warna putih. Berikut uang dari pelaku yang sudah kita amankan berjumlah sekitar 2.950.000, alat kontrasepsi, air penguat. Nama siapa? Randi apa lengkap? Dan dari keterangan tersangka Randi, saat itu dirinya bersama dengan 6 karyawan PSK Cewek dan berapa? membantah kalau ada karyawannya yang masih di bawah umur. Nama siapa aja? Dona terus? Bombom. Vita terus? Nah, terus mereka dipekerjakan sebagai apa di sana? Sebagai penghibur. Sang pelaku utama bos prostitusi di kawasan Kota Bunga terungkap. Setiap transaksi dirinya mendapatkan bagian 30% dari honor seorang PSK. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Randi juga mengakui menyediakan PSK ke tamu asal Timur Tengah karena faktor ekonomi. Kalau Mas ini ada bosnya? Dulu ada, sekarang sendiri Kenal dari mana nih? dari di dalam. Dari dalam. Sistemnya gimana? Dipilah gitu, ngobrol-ngobrol minta nomor, ngikut kali-kali ngikut saya gitu ngomongnya. Dapatnya 500, minta 150, kadang 200. Dia minta sama anaknya. Ya kan buat bayar keamanannya. Dari 6 orang PSK yang terjaring, 2 diantaranya di bawah umur. Menurut pengakuan Ocha, salah seorang PSK, dirinya baru memasuki 17 tahun dan telah 2 bulan ini bekerja sebagai wanita penghibur. Baru berapa lama? 2 bulan. Tahu kerja-kerja kayak gini dari siapa? Ya dari teman yang kayak gini. Di sana kalau main hanya orang Arab atau sama ada Arab. yang lain gitu? Arab. Capek nggak? Ya capek. Sehari dan 800, 900. Hal serupa juga diungkapkan Olivia yang terpaksa menjadi wanita penjajah cinta karena Paling gede faktor berapa dapat? ekonomi. Dijemput ya sambil kontak. Kok kamu mau diajak kayak gitu? Rasanya nggak tahu kerja pas gitu pas udah gini tahu. Oh jadi awalnya kamu nggak tahu? Iya, Pas lah, tapi kamu mau? katanya joget-joget doang. Dan dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka Randi atas perbuatannya dikenakan pasal tentang perdagangan manusia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dalam hal ini, Satreskrim Polres Cianjur menerapkan pasal sehubungan dengan human trafficking, pasal 20 dan pasal 21, di mana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia.
Ragam modus dan cara perdagangan manusia di negeri ini, dari human trafficking ke berbagai negara, dan juga perdagangan manusia dengan modus sebagai penjajah cinta. Tapi kamu mau? Katanya joget-joget doang. Iya ngelawan. Terus? Dimasalahin. Jarang kerja.